Udah. Kalau yo, langsung mulai deh. Di sini berisik nggak? Berisik Nggak. banget kayak konser. Nggak terlalu. Enggak, ini soalnya ada tetangga. Ada. Enggak. Mulai. Iya mulai. Ya. Assalamualaikum Di-mute dulu. warahmatullahi Bentar, wabarakatuh. itu yang belum di-mute, maaf. Sak. Bentar, tadi aku slide berapa aja tadi? Sampai berapa? Chatnya nggak ada. Aku Sampai tadi keluar. 7. Sampai 7 itu yang mana? Coba tunjukin dulu dong. Sampai yang landasan filosofis pendidikan. Coba liatin. Coba sampai slide 7. Slide 7. Seperti ini ya. Oh, sampai ini karakteristik Iya. aliran gitu. Mm-mm. Oke, udah siap lah. Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 landasan pendidikan akan menjelaskan mengenai landasan filosofis pendidikan. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Isyam Maulana Ridwan. Yang kedua ada saya sendiri dengan saya Dalim. Yang ketiga ada Sita Grace. Dan juga yang terakhir ada Windy Nur Anggrek. Sebelum lebih jauh, sebenarnya apa sih arti landasan itu? Menurut KBBI, istilah landasan itu diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fondasi. Nah, mengacu kepada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari suatu hal. Lalu, apa sih arti dari pendidikan? Sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan, hakikat pendidikan adalah humanisasi. Jadi tujuan dari pendidikan adalah terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Filosofis dari landasan pendidikan ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari atas suku kata philein atau philos yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, dan juga kebenaran. Jadi landasan filosofis pendidikan itu adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Sebagaimana yang telah dipahami, dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Lalu apa aja sih peranan landasan filosofis pendidikan? Peranan landasan filosofis pendidikan adalah memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan. Jadi rambu-rambu tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan sebagaimana studi dalam filsafat pendidikan. Landasan filosofis pendidikan tidaklah satu, melainkan ragam. Jadi ada banyak macamnya. Sebab itu dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme dan juga landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan yang diedukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Hal ini dapat dipahami sebagaimana
disajikan oleh Callahan dan Clark pada tahun 1983 dalam karyanya Foundation of Education, dan sebagaimana disajikan oleh Edward J. Power tahun 1982 dalam karyanya Philosophy of Education, Studies in Philosophy, Schooling, and Educational Policies. Nah, berdasarkan kedua sumber di atas, kita mendapatkan adanya hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Jadi hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum itu terhadap gagasan pendidikan dapat divisualisasikan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada hakikat realitas. Dari konsep filsafat umum, kita mendapatkan hakikat realitas. Nah, di konsep pendidikan juga ada tujuan pendidikan. Yang kedua ada hakikat manusia. Yang ketiga ada hakikat pengetahuan, dan yang terakhir ada hakikat nilai. Dari segi konsep pendidikan, perlu adanya kurikulum pendidikan, perlu adanya metode pendidikan, dan juga ada peranan pendidik dan peserta didik. Nah, landasan filosofis pendidikan. Karakteristiknya apa sih? Landasan filosofis pendidikan berisi tentang gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat normatif atau preskriptif. Landasan filosofis pendidikan dikatakan bersifat normatif atau preskriptif, sebab landasan filosofis pendidikan tidak hanya berisi konsep-konsep tentang pendidikan saja gitu, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan, yang disarankan oleh filsuf tertentu untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Lalu alirannya, sebagaimana halnya di dalam filsafat umum, di dalam landasan filsafat pendidikan juga terdapat berbagai aliran. Sehubungan dengan ini dikenal adanya dengan landasan filosofis pendidikan idealisme, juga ada filosofis pendidikan realisme, dan juga ada landasan filosofis pendidikan pragmatisme, dan masih banyak lagi. Baik, materi selanjutnya itu ada landasan filosofis pendidikan idealisme dan realisme. Yang pertama ada landasan filosofis pendidikan idealisme. Jadi konsep filsafat umumnya itu yang pertama ada metafisikanya, yaitu hakikat realistis. Di alam semesta dapat kita temukan berbagai hal seperti batu, air, tumbuhan, hewan, manusia, gunung, lautan, sepeda motor, buku, kursi, tata surya, dan sebagainya. Selain itu, kita juga mengenal apa yang disebut jiwa, spirit, ide, dan sebagainya. Segala hal yang ada di alam semesta ini disebut realitas atau reality. Yang kedua ada epistemologi, yaitu hakikat pengetahuan. Proses mengetahui terjadi dalam pikiran, manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir. Di samping itu, manusia dapat pula memperoleh pengetahuan melalui intuisi. Bahkan, beberapa filsuf idealisme percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali. Semua pengetahuan adalah sesuatu yang diingat kembali. Yang terakhir ada aksiologi, yaitu hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Menurut penganut idealisme teistik, nilai-nilai abadi berada pada Tuhan. Baik dan jahat, indah dan jelek diketahui setingkat dengan ide baik dan ide indah konsisten dengan baik dan indah yang absolut dalam Tuhan. Penganut idealisme panteistik mengidentikan Tuhan dengan alam. Nilai-nilai adalah absolut dan tidak berubah atau abadi. Sebab nilai-nilai merupakan bagian dari aturan-aturan yang sudah ditentukan alam menurut Callahan and Clark 1983. Lalu selanjutnya ada implikasi terhadap pendidikan. Konsep filsafat umum idealisme atau hakikat realistis manusia, pengetahuan dan nilai. Sebagaimana telah dipahami melalui uraian berimplikasi terhadap konsep pendidikannya. Implikasi tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk perkembangan pikiran dan diri pribadi atau self siswa. Sebab itu, sekolah hendaknya menemukan aktivitas-aktivitas intelektual, pertimbangan-pertimbangan moral, pertimbangan-pertimbangan estetis, realistis diri, kebebasan, tanggung jawab, dan pengendalian diri demi mencapai perkembangan pikiran dan diri pribadi. Lalu yang kedua ada kurikulum pendidikan. Dia mencapai tujuan pendidikan di atas. Kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Pendidikan liberal dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan-kemampuan rasional dan moral. Adapun pendidikan vokasional untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Kurikulumnya diorganisasi menurut mata pelajaran yang berpusat pada materi pelajaran atau subject matter center. Karena masyarakat dan
yang absolut mempunyai peranan menentukan sebagaimana seharusnya individu hidup, maka isi kurikulum tersebut harus merupakan nilai-nilai kebudayaan yang esensial dalam segala zaman. Sebab itu, mata pelajaran atau kurikulum pendidikan itu cenderung berlaku sama untuk semua siswa. Selanjutnya ada konsep filsafat umumnya. Terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa realisme merupakan aliran filsafat yang luas dan bervariasi. Di satu pihak, realisme meliputi materialisme, di lain pihak, realisme juga meliputi pandangan yang mendekati kepada idealisme. Antara lain mengidentifikasikan 3 jenis realisme, yaitu realisme mekanis, realisme objektif, dan realisme pluralistik. Tampak bahwa realisme cukup rumit untuk bisa dijelaskan secara ringkas dengan harapan mencakup semua jenis realisme yang ada. Landasan pendidikan realisme. Implikasi terhadap pendidikan. Edward J. Power 1982 menyimpulkan pandangan para filsuf realisme bahwa tujuan pendidikan realisme adalah untuk penyesuaian diri dalam hidup dan maupun melaksanakan tanggung jawab sosial. Para filsuf realisme percaya bahwa kurikulum yang baik diorganisasi menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi pelajaran subject matter center. Materi pelajaran hendaknya diorganisasi menurut prinsip-prinsip psikologi tentang belajar. Mengajarkan materi pembelajaran hendaknya dimulai dari yang bersifat sederhana menuju lebih kompleks, karena masyarakat dan alam, hukum-hukum alam mempunyai peranan menentukan bagaimana seharusnya individu hidup untuk menyesuaikan diri dengannya. Maka kurikulum direncanakan dan diorganisasikan oleh guru orang dewasa society center. Hakikat realitas bersifat fisik atau material dan objektif. Keberadaan dan perkembangan realitas diatur diorganisasikan oleh hukum alam. Manusia adalah bagian dan dihasilkan dari alam itu sendiri. Hakikat pribadi tertentu dari apa yang dapat dikerjakannya. Manusia mampu berpikir, tetapi ia dapat bebas atau tidak bebas pengetahuan. Pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman pendirian kebenaran. Pengetahuan diuji melalui korespondensinya dengan fakta. Nilai hakikatnya diturunkan dari hukum alam dan konvensi atau kebiasaan serta adat istiadat masyarakat. Implikasinya, pendidikan bertujuan agar manusia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Terus ada landasan filosofis pendidikan pragmatisme dan landasan filosofis pendidikan nasionalisme Pancasila. Landasan konsep filsafat umum. Pragmatisme realitas hakikatnya adalah sebagaimana dialami manusia, bersifat plural dan terus-menerus berubah. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman metode sains atau pengetahuan. Terus ada implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik. Tujuan-tujuannya tersebut meliputi kesehatan yang baik, keterampilan jujur, pekerjaan, minat dan hobi untuk kehidupan dan menyenangkan. Terus ada persiapan untuk menjadi orang tua. Terus ada kemampuan untuk berinteraksi secara efektif
dengan masalah-masalah sosial, mampu memecahkan masalah-masalah sosial secara efektif. Tujuan khusus pendidikan sebagai tambahan tujuan di atas bahwa pendidikan harus meliputi pemahaman tentang pentingnya demokrasi, pemerintahan yang demokratis, memungkinkan setiap warga negara tumbuh dan hidup melalui interaksi sosial yang memberikan tempat bersama dengan warga negara yang lainnya. Selanjutnya ada landasan filosofis pendidikan nasional Pancasila. Landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya yaitu Pancasila. Kita perlu mengkaji nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan lebih lanjut. Barangkali Anda bertanya, jika demikian halnya, untuk apa kita mempelajari landasan filosofis pendidikan dari berbagai aliran? Idealisme, konstruktivisme, pragmatisme, dan lain-lain. Sebagaimana telah dipelajari melalui BBM sebelumnya, berbagai landasan filosofis pendidikan tersebut tetap perlu kita kaji dengan tujuan untuk memahaminya. Memilah dan memilih gagasan-gagasannya yang positif, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, untuk diambil hikmahnya, demikian pengembangan dan memperkaya kebudayaan pendidikan kita. Pancasila mengajarkan bahwa eksistensi manusia bersifat monofluralis, tetapi bersifat integral. Artinya bahwa manusia yang serba dimensi itu hakikatnya adalah suatu kesatuan utuh. Pancasila menganut asas ketuhanan yang Maha Esa. Manusia diyakini sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mendapatkan panggilan tugas darinya dan harus mempertanggungjawabkan segala amal pelaksanaan tugasnya terhadap Tuhan yang Maha Esa atau aspek religius. Asas monodualisme, manusia adalah kesatuan badani dan rohani. Ia adalah pribadi atau individual, tetapi sekaligus insan sosial. Asas monopluralisme meyakini keragaman manusia, baik suku, bangsa, budaya, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika. Lalu asas nasionalisme, dalam eksistensinya manusia terikat oleh ruang dan waktu, maka ia mempunyai relasi dengan daerah, zaman, dan sejarahnya yang diungkapkan dengan sikapnya mencintai tanah air, nusa, dan bangsa. Asas internasionalisme, manusia Indonesia tidak meniadakan eksistensi manusia lain baik sebagai pribadi kelompok atau bangsa lain. Asas demokrasi, dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama, kesamaan hak dan kewajiban menjadi dasar hubungan antara warga negara dan hubungan antar warga negara-negara sebaliknya. Asas keadilan sosial, dalam merealisasikan diri manusia sebagai senantiasa menjunjung tinggi tujuan kepentingan bersama dan membagi hasil pembudayaannya. Sebagai usaha sadar dan terencana, pendidikan tentunya harus mempunyai dasar dan tujuan yang jelas. Sehingga dengan demikian, baik isi pendidikan maupun cara-cara pembelajarannya dipilih, diturunkan, dan dilaksanakan dengan mengacu kepada dasar dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, pendidikan bukanlah proses pembentukan peserta didik untuk menjadi orang tertentu sesuai kehendak sepihak. Karena manusia atau peserta didik hakikatnya adalah pribadi yang memiliki potensi dan memiliki keinginan untuk menjadi dirinya sendiri. Maka upaya pendidikan harus dipandang sebagai upaya bantuan dan memfasilitasi peserta didik dalam rangka mengembangkan potensi dirinya. Selain hal di atas, dimensi
historitas, dinamika, perkembangan kebudayaan, dan tugas hidup yang diemban manusia, mengimplikasikan bahwa pendidikan harus diselenggarakan sepanjang hayat. Pendidikan hendaknya diselenggarakan sejak dini pada setiap tahapan perkembangan hingga akhir hayat. Sebab itu, pendidikan hendaklah diselenggarakan baik pada jalur pendidikan formal, informal, maupun non-formal, yang saling melengkapi dan memperkaya. Tujuan pendidikan. Pandangan Pancasila yang Tujuan pendidikan, pandangan Pancasila tentang hakikat realitas manusia, pengetahuan, dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan seyoganya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin sekian paparan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.